Kasus kematian inisial YY, bocah SMP berusia 14 tahun asal Rejang, Belong, Bengkulu yang tewas setelah dicabuli 14 pria terus bergulir di persidangan. Kemarin dalam sidang beragendakan pembelaan, keluarga korban menyampaikan kekecewaan mereka karena tuntutan jaksa hanya 10 tahun penjara untuk ketujuh tersangka yang telah disidangkan sebelumnya. Menurut orang tua YY, perbuatan bejat 7 tersangka yang masih berusia di bawah umur ini harus diganjar hukuman mati atau setidaknya hukuman seumur hidup. Untuk anaknya itu 7 orang yang sekarang disidangkan, dan yang untuk 5 orang dewasa dalam SPDP sudah masuk, sudah kita tunjuk jaksa P16-nya, kita nunggu berkas perkaranya dikirim ke kejaksaan. Yang jelas tuntutannya adalah 10 tahun sesuai dengan dakwaan. Tidak terima Pak, itu pengeroyokan, itu barang direncana. Tahun sampai 20 aku minta hukum mati, baru aku kuat. Malah 10 tahun, masa anak orang kalau di bawah umur sudah diperkosa, sudah dibunuh, cuma 10 tahun, itu bacanya seumur hidup lah. Kalau menurut saya ya kalau yang terberat ya hukumnya yang setimpal. Mungkin dia misal keluarga menuntut hukuman mati, ya hukuman mati lah. Mungkin saja hakim karena lihat dengan bukti-bukti yang nyata dan yang lain-lainnya bisa aja hukumannya lebih berat daripada tuntutan jaksa gitu loh. Kematian tragis YY setelah diperkosa 14 pria menyulut keprihatinan publik luas. Aksi solidaritas berupa menyalakan lilin untuk Yuyun terus bergulir di dunia maya. Tidak hanya itu saja, aktivitas kemanusiaan mendesak pemerintah agar segera mengesahkan undang-undang berkaitan dengan hal ini, serta memberi hukuman yang bisa menimbulkan efek jera. Lantas seperti apa keprihatinan sejumlah pihak atas tragedi yang menimpa YY dari aktivitas kemanusiaan, KPAI hingga para selebriti? Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak segera mensahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sudah masuk dalam Prolegnas 2016. KPAI juga mendorong penyegeraan pembahasan RUU larangan minuman beralkohol yang di dalamnya ada langkah-langkah preventif dengan pemberian hukuman yang menjerakan. Sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia itu. Mau dibawa kemana bangsa ini? Generasi muda udah kayak begitu, udah memperkosa pura-pura dan sebagainya, nggak ada mimik muka yang kan biasa kalau misalnya ngumpet lah kabur masih mending ketakutan. Nah ini berpura-pura ikut-ikutan. Jiwanya kayak apa nanti? Itu mau jadi apa itu? Manusia semacam itu gitu. Sedih banget ya dengarnya bisa terjadi seperti itu gitu kepada anak di bawah umur boleh katakan gitu ya. Apalagi kasus bersama-sama melakukan itu. Kami para sebagian masyarakat tuh repost karena kami merasa saya punya adik, saya punya keponakan. Kalau itu terjadi sama kita bagaimana gitu loh. Dan ini butuh sekali kita perempuan-perempuan tuh harus bersatu. Dari kasus kematian Yuyun, inilah kebahagiaan pasangan Nikta Gina dan Rizky Kinos atas kelahiran anak pertama mereka. Senin 2 Mei 2016 lalu, Nikta melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki melalui operasi sesar. Tapi benarkah Nikta yang merupakan seorang dokter justru ketakutan saat memasuki ruang operasi? Jadi persalinan dilakukan dengan lancar melalui proses seksio sesaria, ya. Kita ambil jalan seksio sesaria karena dengan menilai kasus Gina ini adalah yang terbaik baik bagi ibu maupun bayinya. Karena saat itu memang air ketuban sudah mulai sedikit, ketuban sudah mulai rembes sedikit-sedikit memang, air ketuban sedikit dan kepala bayi memang belum masuk ke pintu atas panggul. Dan waktu sesar pun ternyata memang ada lilitan tali pusat. Aku sempatkan dari awal sempat bilang dokter pokoknya biar gimana caranya aku maunya normal gitu. Pertama karena katanya setelahnya lebih enak. Terus yang kedua kalau normal kan bisa didampingi terus ya dok ya, sampai lahir gitu. Jadi kemarin tuh sempet yang masuk ke kamar operasi sendiri gitu. Padahal dulu sih waktu sekolah sering lihat operasi sesar seperti itu, sering masuk kamar operasi. Cuman karena ini terjadi sama diri aku, jadi aku sempet yang kayak mas aku takut. Nggak terlalu banyak
nggak terlalu heboh ya, karena waktu itu banyak banget keluarga yang nungguin, nemenin Gina juga. Jadi begitu yang bayi dikeluarkan, yang heboh dulu keluarga duluan. Saya antara percaya nggak percaya, ya udahlah. Jadi zikir-zikir aja, alhamdulillah. Sempat dimarahin sama ibu saya juga, ini gimana sih bapaknya kok diem aja gitu. Bayi yang lahir dengan berat 2,7 kg tersebut diberi nama Panutan Adya Semesta Trinikta. Lalu benarkah nama tersebut telah dipersiapkan pasangan ini sejak mereka belum menikah? Namanya Panutan Adya Semesta Trinikta. Iya, itu dia. Namanya sekali lagi Panutan Adya Semesta Trinikta. Insya Allah diberkahi oleh Allah namanya, bawa berkah buat orang tua dan keluarganya, berguna dan bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Amin. Kayak apa-apa tuh udah dipikirin gitu. Jadi pokoknya dari jauh-jauh hari dia tuh udah kayak kasih tahu sama aku kalau punya anak cowok, pengen pokoknya ada unsur nama Panutan gitu. Apa ya? Belum pinter untuk kayak gendong atau gimana, mungkin juga karena anak sendiri jadi kayak masih takut-takut gitu, jadi posisinya masih suka salah-salahan gitu, jadi ya masih belajar juga.